Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Pada kesempatan kali ini, gue akan meneruskan cerita yang kemarin. Santet Kerangkeng Sukmo bagian 4. Cerita ini ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja. Jika kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya, sudah gue taruh di deskripsi. Dan jangan lupa follow akun Twitter beliau juga ya. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita yang lain dari channel ini. Santet Kerangkeng Sukmo bagian 4. Pusaka Santet Kerangkeng Sukmo. Malam itu, Raden Surapto sudah berada di garis terdepan. Ia tidak meminta kepada siapapun yang ada di Siti Pangaliran untuk turut hadir dalam pertempuran getih biru ini. Sudah hampir puluhan tahun semenjak keluarga Bratasena memegangi senjata ini. Jika senjata ini sudah jatuh duluan di tangan Raden Angkoro, sudah dipastikan dia telah menyalahgunakannya. Raden Surapto tinggal menunggu waktu yang tepat agar bisa menggunakan senjata rahasia keluarganya ini. Dia tidak mau salah langkah atau mungkin saja bisa menjadi sebuah sasaran yang tidak mengena kepada yang dia inginkan. Targetnya kali ini adalah Raden Sengkuni, sang pemilik siluman Lowo dan pemilik kajian Rawa Rontek yang diturunkan oleh keluarganya sendiri. Setiap anggota keluarga Ningrat memiliki sesuatu yang diturunkan. Entah itu berbentuk perubahan wujud yang akan terjadi di fase-fase tertentu atau memiliki ajian tersembunyi yang hanya bisa dilakukan beberapa kali dalam hidup. Sampai akhirnya, rombongan dengan menggunakan jubah hitam datang sembari membawa seseorang yang diikat kedua tangannya yang dinobatkan sebagai sandera dari mereka semua. Sandera itu ditutupi wajahnya dengan menggunakan kain putih. Tidak heran, mereka semua sudah menyiapkan itu untuk benar-benar membuat mental Raden Surapto hancur. Mereka berdiri beberapa meter tepat di hadapan Raden Surapto. Tatapannya tiba-tiba berubah menjadi tatapan yang sangat tajam. Tiap orang di sana bisa mengeluarkan aura kematian yang cukup terasa oleh Raden Surapto sendiri. Raden Surapto dengan perlahan mengeluarkan pisau kecil yang digunakan untuk membuat Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro tunduk karenanya. Pisau ini akan membuka gerbang gaib. Aku tidak tahu apakah kalian sanggup untuk aku bawa ke dalam sebuah dimensi dan mengkerangkeng sukmo kalian semua, jelas Raden Surapto. Ancaman itu sengaja dia buat agar seluruh orang-orang yang bersekutu kepada Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro terdiam dan tidak bisa berkutik lebih jauh. Namun semua hanyalah sebuah ancaman. Tekad Raden Sengkuni untuk membawa Raden Muda memang tidak bisa dipungkiri akan banyak gangguan-gangguan lainnya. Dengan percaya dirinya, Raden Sengkuni langsung maju ke dekat Raden Surapto sembari menyeret seseorang sandera yang diyakini sebagai Mas Krishna. "Inikah saudaramu?" Dengan cepat Raden Sengkuni segera membekap mulut sandera itu dengan kedua tangannya. "Bagaimana? Apakah kau ingin lakukan? Kau ingin menyelamatkan sanderamu atau serahkan Raden Muda itu?" Raden Surapto tidak bergeming. Dia harus bijak dalam memberikan sebuah keputusan. Jika tidak, dipastikan kerugian besar akan menimpa dirinya. "Silakan putuskan, Tetua Bratasena. Kau sekarang menjadi sebuah penyangga dari keluarga Bratasena. Jika kau benar-benar tidak bisa memutuskan, maka kau akan tahu bagaimana akhirnya dari semuanya." Tiba-tiba saja Raden Surapto langsung teringat akan sesuatu. Dia teringat akan masa kecilnya yang begitu sangat indah dan tidak pernah menempati hal-hal semacam ini. Sembari menatap saudaranya sendiri, yakni Raden Angkoro, Raden Surapto pun melihat dengan jelas wajah saudaranya yang begitu sangat dirindukannya. "Angkoro, apakah kau merindukan masa kecil kita dulu? Masa kecil keluarga Bratasena?" Raden Angkoro benar-benar melihat wajah saudaranya yang begitu sangat memelas. Tampaknya
Mereka berdua ingin kembali ke masa itu, masa di mana keduanya pertama kali dipertemukan karena sebuah hal yang memang sangat tidak bisa diketahui keadaannya. Baik, di sini kita akan diperlihatkan masa kelam keluarga Bratasena. Keluarga Bratasena sendiri adalah salah satu keluarga yang terhormat dari kalangan orang-orang ningrat. Mereka memiliki sebuah pegangan yang kuat dalam sebuah keluarga untuk menjaga kestabilan dan keakraban bersama. Pemimpinnya sendiri bernama Raden Bratasena, seorang pengusaha yang sangat cerdas dan juga salah satu orang yang memiliki dua kemampuan kanuragan. Dua kemampuan kanuragan itu sendiri adalah kanuragan ireng dan kanuragan putih. Keduanya benar-benar mencampuri di tiap urusan dari Raden Bratasena itu sendiri. Raden Surapto kecil sangat disayang oleh sang ibu. Dia bernama Nyi Dewi Kanti, salah seorang yang merupakan berasal dari keluarga Ningrat Kanti. Karena sangat disayang oleh kedua orang tuanya, apapun yang menjadi keinginan dari Raden Surapto selalu dipenuhi. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menduduki tingkat tertinggi dari 7 keluarga ningrat. Raden Surapto tidak mengetahui kerasnya dunia luar. Dia tidak juga membatasi dirinya untuk bisa mengetahui hal tersebut. Apapun yang memang berada di keluarganya, semuanya benar-benar dalam keadaan aman. Raden Bratasena sendiri memiliki sebuah peliharaan, yaitu sebuah ketek ireng. Ketek adalah monyet, yang mana dia diambil dari sebuah tempat yang sangat jauh. Monyet ireng itu kerap dia bawa tatkala dirinya sedang bepergian ataupun memang sedang melakukan tugas di luaran. Sang ayah sangat menyayangi peliharaannya tersebut, sampai-sampai dia tidak rela untuk memarahi siapapun orang-orang yang ada di sekitarannya yang kerap mengganggu peliharaannya, termasuk Raden Surapto sendiri. Sampai suatu ketika, Raden Surapto pernah bertanya oleh ibunya terkait dengan tingkah sang ayah yang tiba-tiba berubah drastis sebab akibat peliharaannya tersibuk. "Bu, bolehkah Surapto bertanya?" tanya Raden Surapto kecil kepada ibunya. "Silahkan anakku." "Bu, mengapa ayah lebih mementingkan untuk memelihara monyet hitam dibanding bermain dengan Surapto, Bu? Seberapa penting peliharaannya itu sampai-sampai membuat ayah menyayanginya?" Nyi Dewi Kanti adalah seorang ibu yang memiliki sifat ketenangan. Sebuah sifat yang diturunkan dari leluhurnya ini mampu memikat orang-orang yang memiliki hati meskipun sekeras batu. Tidaklah heran jika kebijaksanaan yang dilakukan oleh Dewi Kanti ini mampu memikat orang-orang ningrat lainnya. "Anakku sayang," ucap Nyi Dewi Kanti kepada Raden Surapto sembari membelai rambutnya yang sedikit ikal. "Jika kamu memiliki hati sekeras batu, kamu tidak akan mampu untuk memikat hati orang lain. Apalagi hati yang ingin kamu ambil itu sama-sama sekeras batu," jelas Nyi Dewi Kanti. Tidak henti-hentinya Nyi Dewi Kanti memberikan sebuah pelajaran penting bagi Raden Surapto untuk bisa membuat dirinya sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan kemampuan anak-anak lain yang masih berada di usianya. "Jika kamu ingin memikat hati ayahmu, jadilah air yang tenang, nak. Air yang mampu memberikan ketenangan kepada batu yang dihempaskannya. Batu yang keras akan terkikis dengan sendirinya ketika dialiri oleh air yang tenang." Raden Surapto menyadari akan kalimat itu. Dia benar-benar paham akan maksud yang disampaikan oleh ibunya itu. Walau kita tidak bisa benar-benar membuat orang-orang di sekitaran kita tunduk dengan kita, maka setidaknya aliran air kita bisa menghempaskan sedikit ketakutan mereka. Sedikit demi sedikit apa yang memang diberikan oleh Nyi Dewi Kanti benar-benar terasakan. Karena itulah sebisa mungkin Nyi Dewi Kanti selalu memberikan kepada Raden Surapto terhadap hal-hal yang bisa membuat pertumbuhannya di masa depan menjadi sosok yang bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Namun, apa yang menjadi ketakutan dari Raden Surapto akhirnya terjadi. Semua dengan cepat berjalan. Hari kematian Nyi Dewi Kanti, hari itu terjadi sebuah keributan besar. Entah apa yang membuat keluarga Bratasena menjadi hancur.
Namun semuanya terjadi saat Keteki Ireng yang dimiliki oleh Raden Brotoseno tiba-tiba mati tanpa sebab. Raden Brotoseno belum mengetahui siapa pelakunya. Dia terus menanyakan hal ini kepada istri dan juga anaknya. Namun keduanya benar-benar tidak tahu. Sampai akhirnya Raden Brotoseno mengancam kepada Nyi Dewi Kanti untuk mengaku. Mengakulah, Ningrat rendahan. Kau dan keluarga Kantimu hanyalah sebuah mitos belaka yang terlahir dari sebuah sungai kutukan para buangan orang-orang Ningrat. Nyi Dewi Kanti hanya bisa menangis. Dia tidak percaya bahwa dirinya dipermalukan oleh suaminya sendiri karena memegang trah paling rendah di antara trah Ningrat lainnya. Aku tahu, pasti kematian peliharaanku ini oleh sebab keirian kalian yang membara kan? Tanya Raden Brotoseno. Dengan cepatnya Raden Brotoseno mencekik leher Nyi Dewi Kanti hingga ajal menjemputnya. Dari balik pintu, Raden Surapto melihat dengan jelas akan pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya itu. Dia kemudian berlari ke kamar dan mencoba untuk mengurungkan dirinya. Sedangkan Raden Brotoseno, dia baru sadar bahwa ketindakannya ini telah membuat Nyi Dewi Kanti meninggal dunia. Penyesalan pun selalu datang di akhir cerita. Begitu juga yang terjadi kepada Raden Brotoseno. Dia menyesal karena telah membunuh istrinya sendiri. Usut punya usut, yang menjadikannya bisa menjadi pembunuh adalah karena kekuatan kanuragan ireng yang dia punya. Kanuragan ireng itu sendiri melahap tubuh Raden Brotoseno hingga dirinya tidak sadar bahwa dirinya sedang diambang kematian. Raden Surapto yang masih ketakutan harus menerima dosa terbesarnya. Kedua tangannya yang masih memiliki bercak darah langsung dia bersihkan dengan kain untuk mengubur kesalahannya itu. Ternyata Raden Surapto adalah pelaku di balik pembunuhan monyet ireng yang merupakan peliharaan dari Raden Brotoseno itu sendiri. Pasca kematian Nyi Dewi Kanti. Setelah kematian Nyi Dewi Kanti, orang-orang Ningrat mulai mempertanyakan kebijaksanaan dari Raden Brotoseno. Banyak dari keluarga-keluarga Ningrat lainnya yang mengatakan bahwa Raden Brotoseno memiliki kanuragan ireng yang mampu menghancurkan kedudukan trah Ningrat lainnya. Dari 7 keluarga Ningrat yang hadir, semuanya benar-benar tidak menyukai keluarga Brotoseno kecuali keluarga Sengkuni. Keluarga Sengkuni saat itu tidak memperdulikan kelakuan brutal yang dilakukan oleh Raden Brotoseno. Dia bahkan lebih memilih untuk memanfaatkan momen ini agar bisa menyalurkan kegiatannya terhadap keluarga Sengkuni. Cara ini ternyata tidak disukai oleh Raden Argoyo selaku penasihat utama yang membawahi 7 keluarga Ningrat. Keluarga Brotoseno sudah melanggar kode etik. Dia sendiri telah melanggar semua ketentuan yang berlaku. Kanuragan ireng yang dimilikinya bisa saja memberikan celaka bagi semua keluarga Ningrat lainnya. Raden Argoyo dikenal sangat tegas. Dia tidak segan-segan untuk memberikan larangan keras kepada siapa-siapa saja yang memberikan kesalahan terbesar terhadap anggota keluarganya sendiri. Langkah besar yang dilakukan oleh Raden Argoyo adalah mengeluarkan Raden Brotoseno beserta trah Brotoseno lainnya dari jajaran 7 keluarga Ningrat. Jika terbukti telah melakukan sebuah kesalahan, maka Raden Brotoseno dan yang lainnya akan dikenai hukuman, dan yang lebih pedihnya adalah semua trah Brotoseno akan dibinasakan. Hubungan trah Brotoseno dan trah Sengkuni, apa yang memang sudah terjadi tidak bisa ditinggal lagi. Inilah yang sebenarnya sudah terjadi oleh Raden Brotoseno. Dia kebingungan karena telah mengakhiri semua perjalanan hidupnya dengan melakukan apapun yang dia inginkan. Harapan belum sirna, itu yang selalu dikatakan oleh Raden Brotoseno saat dirinya sedang menyendiri. Sampai akhirnya salah satu utusan dari keluarga Sengkuni mendatangi rumah keluarga Brotoseno. Mereka sengaja mendatangi rumah Raden Brotoseno karena merasa kasihan dan ingin mengajukan beberapa permintaan khusus kepada Raden Brotoseno itu sendiri. Raden Brotoseno tidak mengerti apa maksud dari perkataan utusan Raden Sengkuni tersebut. Dia bahkan masih belum mau untuk memberikan persetujuan terkait dengan ajakan yang dilakukan oleh keluarga Sengkuni untuk bisa menggabungkan dan menguatkan kekuatan besar dalam satu nama trah. Kami dari keluarga Sengkuni turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas kematian dari Nyi Dewi Kanti. Karena hal ini, posisimu sebagai keluarga tertinggi di 7 keluarga Ningrat akan tergeserkan dengan trah dari Raden Argoyo. Jelas salah satu utusan Raden Sengkuni tersebut.
Sebenarnya kau ini siapa? Mengapa kau tidak ingin menyebutkan nama? Tanya Raden Bratasena kepada utusan tersebut. Namaku Topeng Ireng. Aku dilarikan dari sebuah kegelapan. Aku bertugas dan mengabdi sepenuhnya oleh keluarga Sengkuni. Kedatanganku ke sini karena perintah langsung dari Raden Sengkuni. Utusan tersebut hanya menyebutkan dirinya sebagai Topeng Ireng, seseorang yang mungkin saja sangat dinilai oleh keluarga Sengkuni sebagai utusan yang terbaik. Apakah kau pemilik ajian Waringin Sukmo? Tanya Raden Bratasena. Benar Raden, aku adalah salah satu utusan dari segala abdi yang dimiliki keluarga Sengkuni yang memiliki ajian Waringin Sukmo. Tidak heran jika utusan tersebut sangat ditakuti keberadaannya oleh seluruh keluarga Ningrat lainnya. Bukan hanya karena dia termasuk orang-orang yang lahir dari kegelapan, namun utusan tersebut memiliki sebuah ajian yang sangat mengerikan. Ajian itu bernama Ajian Waringin Sukmo, salah satu ajian yang sangat ditakuti karena mampu mengikat korbannya dengan satu kali gebrakan tangan ke tanah. Dan jika sudah terikat, maka sukmanya juga akan ikut terlihat. Mereka akan dipergerakan layaknya boneka, didiamkan layaknya sebuah patung, dihancurkan layaknya pemberontak, dan mampu memberikan kesaksian-kesaksian palsu layaknya seseorang topeng. Pantas saja wajahmu menggunakan topeng. Tidak heran jika dirimu sendiri bergerak di sekitaran kegelapan malam. Jelas Raden Bratasena. Topeng Ireng itu hanya terdiam. Di dalam hatinya, dia merasa kesal dengan segala sikap yang diberikan oleh Raden Bratasena. Kekesalan itu ternyata mengeluarkan aura hitam di sekitaran tubuh si Topeng Ireng tersebut. Tanpa sadar, Topeng Ireng telah mengeluarkan sedikit aura kekesalannya terhadap Raden Bratasena. Hei bocah, kau yakin ingin menghadapiku dulu? Apakah ini caramu untuk mengajakku ke bagian keluarga Sengkuni? Raden Bratasena, aku sudah muak dengan kesombonganmu itu. Aku ingin sekali membunuhmu dengan ajian ini. Raden Bratasena hanya terdiam. Dia tahu bahwa yang dilakukan oleh Topeng Ireng itu hanyalah sebuah gertakan biasa. Namun, semakin didiamkan, aura yang dikeluarkan oleh Topeng Ireng itu semakin besar. Sampai-sampai benda-benda di sekitaran rumah menjadi bergetar dengan sendirinya. Kau serius ingin menghancurkan tempatku? Jika aku tidak bisa menyeretmu baik-baik, maka aku akan memaksamu untuk tunduk di hadapan Raden Sengkuni dengan kekerasan. Baiklah, aku kabulkan, ucap Raden Bratasena. Dia kemudian berbalik ke arah belakang dan menghembuskan nafas panjangnya. Di samping aura dari Topeng Ireng itu menguasai ruangan, tiba-tiba aura itu menghilang dengan sendirinya oleh sebab tertelan oleh aura yang dikeluarkan oleh Raden Bratasena. Aku kabulkan keinginanmu. Topeng Ireng mendadak terdiam. Dia melihat sebuah gambaran yang menakjubkan namun sangat mengerikan. Di hadapannya sudah berdiri dua sosok penjaga yang sangat ditakuti oleh orang-orang Ningrat lainnya. Itu adalah perwujudan dari dua siluman ketek yang sangat langka dan hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menyeimbangkan keduanya. Ketek ireng dan ketek putih. Jadi, rumor bahwa Raden Bratasena memiliki dua penjaga sekaligus dua kanuragan yang berbeda itu memang benar adanya. Topeng Ireng hanya terkagum-kagum melihat Raden Bratasena telah membuka dirinya. Tiba-tiba dari balik pintu masuk seseorang bersama dengan para pengawalnya untuk menangkap Raden Bratasena. Mereka adalah Raden Sengkuni yang sengaja menjebak Raden Bratasena untuk mengeluarkan semua kekuatannya di hadapan Topeng Ireng, guna diadili oleh seluruh keluarga Ningrat lainnya. Pasca tertangkapnya Raden Bratasena oleh orang-orang Ningrat lainnya, Raden Sengkuni pun memberikan sebuah penawaran yang menarik. Dia dengan mudah akan melepaskan Raden Bratasena dan kembali lagi hidup seperti sedia kala, asalkan dengan syarat yang harus dia lakukan. Pertama, Raden Sengkuni meminta kepada Raden Bratasena untuk mengawini salah satu wanita yang berasal dari keluarga Sengkuni. Raden Bratasena harus memberikan dua anak untuk bisa menyalurkan tiap kanuraganya kedua anak tersebut. Yang kedua,
Raden Sengguni akan mengambil hak penuh terhadap anak-anak dan keturunan Brotoseno dan harus menjadikannya sebagai orang-orang yang bekerja untuk Trah Sengkuni. Raden Brotoseno tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan anak-anaknya dengan orang-orang dari Trah Sengkuni. Persyaratan ini diberikan langsung oleh Raden Sengguni terhadap Raden Brotoseno. Jika memang ingin diselamatkan, maka Raden Brotoseno harus memberikan keturunan kepada salah satu wanita dari Trah Sengkuni dan mengalirkan kedua kekuatan kanuraganya terhadap kedua anaknya tersebut. Pada akhirnya Raden Brotoseno menyetujui hal itu. Dia juga harus masih memikirkan keselamatan putra satu-satunya yaitu Raden Suropto. Kini Raden Brotoseno bersedia untuk memberikan keturunan kepada salah satu wanita dari keluarga Sengkuni. Setelah semuanya sudah disetujui, Raden Brotoseno pun melakukan tindakannya untuk melakukan pembuahan pada wanita tersebut. Dan benar saja, tidak lama kemudian wanita itu akhirnya membuahi keturunan langsung dari Raden Brotoseno. Usut punya usut, semuanya terlahir dengan sempurna yang diinginkan oleh Trah Sengkuni itu sendiri. Wanita itu melahirkan 2 orang anak kembar. Mereka berdua diberi nama Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Raden Angkoro mendapatkan kanuragan ireng. Dialah yang diturunkan langsung kemampuan dari siluman ketek ireng yang merupakan salah satu siluman yang paling ganas dalam Trah Ningrat. Sedangkan Raden Jogopati, dia sendiri mendapatkan keturunan Trah Putih yang nantinya akan melahirkan siluman ketek putih. Dari keduanya akhirnya mereka semua kembali untuk memimpin keluarga Brotoseno sekaligus keluarga Sengkuni. Akan tetapi, Raden Angkoro masih belum puas. Dia masih menginginkan lebih. Dia masih menginginkan kekuatan sang ayah yaitu Raden Brotoseno agar bisa menjadi pemimpin Brotoseno selanjutnya. Raden Angkoro melakukan sebuah ilmu kanuragan yang dipelajarinya dia sendiri. Dia bernama Patisukmo. Dia berencana untuk mengikat tubuh Raden Brotoseno dan mengambil semua kekuatan yang dimiliki oleh Raden Brotoseno. Keserakahan yang dimiliki oleh Raden Angkoro akhirnya melahirkan sebuah kematian bagi Raden Brotoseno itu sendiri. Atas kematian Raden Brotoseno, semua pihak keluarga Ningrat menutup-nutupinya. Namun, saat dimana Raden Angkoro sedang melakukan Patisukmo terhadap Raden Brotoseno, ternyata tindakannya telah diketahui oleh saudaranya sendiri, yaitu Raden Suropto. Mengetahui hal tersebut, Raden Suropto segera mengambil beberapa barang-barang yang masih berguna untuk dia simpan agar tidak dirampas oleh Raden Angkoro. Setelah itu, Raden Suropto lebih memilih untuk menghilangkan diri dari pandangan Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati guna menghindari kejadian yang sama seperti Raden Brotoseno. Dan sekarang mereka kembali bertemu di luaran Siti Pangaliran. Kali ini Raden Suropto benar-benar tidak bisa menahan diri untuk membalaskan dendamnya kepada seseorang yang telah membunuh ayahnya sendiri. Kau tahu Angkoro, saat dirimu hendak mengambil kanuragan ireng yang mampu membuatmu berubah menjadi siluman ketek ireng, aku adalah satu-satunya saksi yang mengetahui jejak kejahatanmu. Raden Angkoro hanya terdiam. Dia sengaja tidak ingin mengingat lagi masa kelamnya saat hendak mengambil kanuragan ireng milik Raden Brotoseno. Berbeda dengan Raden Sengkuni, justru dia hanya tertawa tatkala semua rencananya berhasil dilaksanakan dengan mudahnya. Angkoro, ingatlah, kepada siapa kau mengabdi, kepada siapa kamu harus membalas budi. Dan jangan lupakan peranku beserta abdiku yang telah membantuku dalam semua langkahmu. Raden Angkoro sedikit kesal saat dirinya kembali diingatkan dengan masa kelamnya. Dalam hatinya, dia tidak ingin lagi bergantung kepada Raden Sengkuni. Namun, karena peran Raden Sengkuni sudah berhasil membangkitkannya, maka Raden Angkoro harus mengabdi kepada Raden Sengkuni dengan keterpaksaan yang ada. Obrolan mereka akhirnya terhenti. Raden Sengkuni segera memerintahkan pasukannya untuk memasuki Siti Pangaliran. Raden Suropto membiarkan hal itu. Dia tidak ingin mencegah para pasukan Raden Sengkuni untuk memasuki Siti Pangaliran. Hal ini membuat Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro terdiam sejenak.
Mereka berdua tidak mengerti apa tujuan dari Raden Surapto dengan meloloskan pasukannya menuju ke Siti Pangaliran. Surapto, apakah kau menyerah? Tanya Raden Sengguni kepada Raden Surapto. Jawaban Raden Surapto hanya tersenyum sinis. Dia kemudian mengangkat senjata itu ke arah langit. Dengan seketika, langit mendadak menjadi gelap. Tahukah kau, Sengguni, Siti Pangaliran adalah wilayahku. Aku menguasai para demit yang ada di sekitaran Siti Pangaliran. Apa maksudmu? Aku sengaja mempersilahkan para pasukanmu memasuki gerbang Siti Pangaliran bukan karena tanpa sebab. Lalu suara gemuruh para pasukan dari Raden Sengguni begitu terdengar dengan jelas. Mereka tidak menyadari akan langkah yang sudah direncanakan oleh Raden Surapto akan pembukaan gerbang gaib di Siti Pangaliran. Demit Siti Pangaliran sudah ratusan tahun haus akan darah. Salah satunya adalah Jana Jiwo. Dia akan mengambil nyawa pasukanmu dengan satu teriakan saja. Satu teriakan itu mampu membuat seluruh pasukanmu menjadi mayat. Kau tahu, Anggoro, apa yang membedakan diriku dengan dirimu walaupun kita berdua berasal dari ayah yang sama? Tanya Raden Surapto sembari menatap tajam ke arah Raden Angkoro yang tampaknya akan bersiap-siap merubah dirinya menjadi sosok siluman ketek ireng. Tidak ada jawaban, sunyi dan sepi. Raden Angkoro enggan memberikan ulasan terkait pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Raden Surapto kepadanya. Ku ulangi lagi, diam. Raden Angkoro sudah merasa tidak tahan lagi untuk melewati batasnya sebagai manusia. Dia bahkan sudah terlihat sedikit berbeda dengan bulu-bulu hitam yang tengah mengganti kulit manusianya. Wajah perlahan membentuk sebuah gambaran akan hewan dengan sifat paling ganas dan keras kepala. Warna matanya kini berubah menjadi sedikit lebih merah. Dari mulutnya menonjol bentukan gigi baru seperti taring yang sangat menggambarkan akan perubahan sejatinya, yaitu siluman ketek ireng. Angkoro, tahan sebentar. Belum waktunya. Raden Sengguni berniat untuk menggalau perubahan dari Raden Angkoro. Namun aura kematian yang dipancarkan oleh Raden Angkoro terlalu besar. Bahkan untuk seukuran Raden Sengguni saja hanya diam dan tidak ikut campur akan pertarungan antar saudara ini. Sudah kuduga dia sangat liar seperti ketek. Raden Surapto sudah bersiap diri untuk menahan serangan pertama dari Raden Angkoro. Entah itu hempasan maut, cakaran tajam dari kedua tangannya atau gigitan kematian yang mampu menghilangkan nyawanya. Semuanya sudah diprediksi oleh Raden Surapto. Dia sekali-kali tidak menginginkan adanya kesalahan verbal yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jika aku tidak bisa menghindarinya satu kali saja, sudah dipastikan perutku akan terkoyak olehnya. Dan benar saja, Raden Angkoro sudah sedikit sempurna layaknya siluman ketek ireng. Dia kemudian melancarkan serangan pertamanya dengan berlari cepat layaknya monyet ke arah Raden Surapto. Dengan cepat Raden Surapto mengangkat benda pusaka yang dimilikinya. Benda itu adalah sebuah pusaka yang mampu mengkerangkeng siapapun yang ditusuknya. Bodoh sekali, Angkoro. Kau bisa terkurung jika tertusuk benda itu. Namun sayang, Raden Angkoro hanya mengecoh saja. Dia sengaja mengincar bagian belakang tubuh Raden Surapto guna menghindari pusaka kerangkeng sukmo itu. Berhenti, Angkoro. Jangan diserang sendirian. Kau bisa terkurung. Teriak Raden Sengguni saat melihat serangan dari Raden Angkoro yang tidak bisa dititik buta Raden Surapto. Raden Surapto segera memfokuskan dirinya dengan menempelkan kedua jari ke ujung pusaka tersebut. Lalu dia mengucapkan sebuah kalimat pembuka untuk mengaktifkan mantra yang dimuatnya sendiri. Atas nama Gusti Trah Brutoseno, aku perintahkan kepada pusaka kerangkeng semua agar dapat mengikat dan mengurung jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kanuragan ireng. Lalu tidak berselang lama, waktu seperti terhenti sejenak. Tidak ada angin yang melewati ujung rambut Raden Surapto. Dedaunan enggan jatuh. Mata air terhenti di Siti Pangaliran. Aliran darah segar para pasukan Raden Sengguni seperti membeku sesaat tatkala Raden Surapto mengucapkan mantra pembuka pusaka sandet kerangkeng sukmo tersebut.
Kini Raden Surapto dapat melihat dengan jelas akan posisi Raden Angkara yang sudah terdiam seperti patung dengan kedua tangan yang hendak mencakar tubuh Raden Surapto. Langkah pria Brotoseno itu kini menuju ke arah siluman Ketek Ireng. Dia kemudian perlahan menusukkan ujung pusaka santet Kerangkeng Sukmo itu tepat di bagian dada sebelah kiri. Dengan ini, sukmamu akan kutahan selama-lamanya Angkara. Aku berharap dosa-dosamu diampuni oleh para leluhur terah Brotoseno. Ketika pusaka santet Kerangkeng Sukmo itu kembali ditarik, tubuh Raden Angkara sudah kembali normal menjadi manusia. Perubahannya menjadi siluman Ketek Ireng benar-benar terserap oleh pusaka santet Kerangkeng Sukmo. Tak heran jika Raden Angkara dengan mudahnya dikalahkan oleh Raden Surapto dengan satu kali tusukan menggunakan pusaka santet Kerangkeng Sukmo. Angkara! Raden Sengguni hanya terdiam saat melihat dada dari Raden Angkara sudah bersimbah darah. Jari jemari Raden Angkara perlahan memucat di telan dinginnya malam. Mulutnya yang masih menganga karena tusukan pusaka santet Kerangkeng Sukmo yang tepat di bagian dada membuatnya sangat tersiksa. Pusaka jenis apa itu? Tanya Raden Sengguni. Raden Surapto enggan menjawab pertanyaan konyol dari musuhnya. Dia tahu semakin lama musuhnya memberikan waktu untuk mengobrol, semakin lama juga dirinya untuk menghabisi musuhnya yang sudah ada tepat di hadapannya saat ini. Kini giliranmu, Sengguni. Tunggu, bagaimana bisa dirimu menunda kematian yang sudah ada di depanmu saat ini? Raden Sengguni mencoba menenangkan emosi dari Raden Surapto yang meledak layaknya letusan gunung berapi. Dia sesekali memberikan sebuah pertanyaan konyol agar mampu memberinya waktu untuk membuat strategi. Apakah kau tidak penasaran akan Sandra yang baru saja aku bunuh barusan? Tanya Raden Sengguni. Apa? Sandra? Apakah hatimu sedingin itu, Surapto? Krishna juga bagian terpenting dari kehidupanmu dan jaga kehidupan dari keluarga Argoyo. Raden Surapto tahu jika Raden Sengguni sedang mempermainkannya. Dia sengaja menunda-nunda waktu agar dirinya terjebak akan obrolan rancu yang mampu membalikkan keadaan. Sandra itu adalah Krishna, jelas Raden Sengguni sembari menunjukkan bukti kebenarannya. Raden Surapto perlahan melihat Sandra yang diyakini sebagai Krishna tersebut. Dia tidak yakin jika Sandra itu adalah Krishna. Aku tahu. Maksudmu, kau sengaja menunda-nunda waktu kan? Raden Sengguni masih berusaha untuk tidak terpengaruh dengan kalimat barusan dari Raden Surapto. Kau tahu kan, Trah Brotoseno dikenal akan sifat liciknya seperti ular. Mau berkata apapun kau tidak akan bisa mengelabuiku, termasuk Sandra yang baru saja kau bunuh itu. Raden Sengguni kembali menggerakkan kedua jarinya dan menempelkannya ke ujung pusaka tersebut. Raden Surapto kembali menggerakkan kedua jarinya dan menempelkannya ke ujung pusaka tersebut. Dia kembali memfokuskan dirinya dan melihat ada sedikit tabrakan energi yang sangat besar saat hendak mengeluarkan mantra pembuka. Ternyata sesuatu terjadi kepada Raden Sengguni. Dia mulai perlahan-lahan berubah dirinya menjadi siluman Lowo Ireng dan mengeluarkan aura kematiannya seluas wilayah Siti Pangaliran. Aura kematian ini, ucap Raden Surapto. Kau tahu, Surapto, aku sengaja membohongimu dengan membawa Sandra lain ke Siti Pangaliran. Sandra lain? Apa maksudmu? Di mana Krishna? Apa yang terjadi pada dirinya? Raden Sengguni perlahan menampakkan wajah seramnya. Perubahan bentuknya menjadi seekor kelelawar semakin jelas terlihat. Siluman Lowo Ireng. Tangan Raden Surapto mendadak gemetar. Dia baru kali ini merasakan ketegangan yang sangat menggetarkan seluruh tubuhnya dalam satu waktu. Kepakan sayapnya membuat sedikit adanya pergolakan angin kencang di sekitaran. Bahkan tubuh dari Raden Surapto sedikit terbawa arus angin tersebut karena saking terasa kuatnya akan tekanan yang diberikan oleh Raden Sengguni. Namun hal ini tidak membuat Raden Surapto terjatuh dalam rasa ketakutan yang sedang dia hadapi. Dia kembali merapalkan mantranya dengan rapih dan mencoba untuk membaca serangan dari Raden Sengguni.
Atas nama Gusti Trabrotoseno, aku perintahkan kepada pusaka Keranggeng Sukmo agar dapat mengikat dan mengurung jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kanuragan Ireng. Sembari menutup kedua matanya, Raden Suropto mulai memfokuskan diri untuk mengarahkan tusukannya kepada Raden Sengkuni bila mana serangan itu akan datang. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raden Suropto mendapati adanya energi lain yang datang sama besarnya tepat di mana dirinya berhasil merapalkan mantra tersebut. Lalu dia mengucapkan sesuatu lewat batin Raden Suropto dengan mengucapkan yang sangat menggetarkan kembali seluruh tubuh Raden Suropto. Salam kenal Putra Bratasena, aku sang pemilik warisan Ajian Waringin Sukmo. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa nantikan kelanjutannya hanya di channel Kisah Seram. Sekian dari gua, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, salam misteri.